Seni berhemat di tanggal tua. Siapa nih yang sering galau ketika menghadapi minggu ketiga setiap bulannya? Kehidupan serba ala kadarnya, keuangan seolah semakin kembang kepis, dan menu makan pakai mie instan selalu jadi solusi. Daripada menyesal dan menangisi keadaan yang sudah terjadi, sebaiknya lakukan tips berhemat berikut ini saat tanggal tua tiba. Dijamin, hidup tidak akan semelarat yang dibayangkan di awal. Yang pertama, atur sisa gaji sebaik mungkin. Jangan hanya menatap dompet yang makin hari semakin menipis, tapi pikirkan cara terbaik untuk mengatur sisa gaji tersebut sebaik mungkin. Mulailah dari membuat daftar biaya makan, lalu lanjut ke biaya lain seperti biaya transportasi, internet, pulsa, dan sebagainya. Jika Anda merasa daftar pengeluaran tersebut terlalu banyak, pangkas bagian biayanya. Sesuaikan pengeluaran dengan sisa gaji yang dimiliki, agar Anda tidak perlu berhutang untuk melanjutkan hidup hingga akhir bulan dan tanggal gajian tiba. 2. Bangun lebih pagi untuk belanja ke pasar. Kebiasaan sarapan dan makan siang di luar sebaiknya dihilangkan karena sisa gaji yang tidak seberapa. Lebih baik atur waktu tidur dengan baik agar Anda bisa bangun lebih pagi dan pergi berbelanja ke pasar. Setelah itu, siapkan menu sarapan dan makan siang untuk dibawa ke kantor nanti. Tentu saja, mengubah kebiasaan bangun pagi menjadi tantangan tersendiri bagi yang sering bangun kesiangan. Namun, jika tidak diubah dari sekarang, kebiasaan ini akan semakin menjadi parah. Lagi pula, bangun pagi banyak manfaatnya. Selain menyiapkan menu makanan lezat, Anda juga bisa olahraga pagi untuk menjaga kebugaran tubuh sebelum bekerja. 3. Bawa bekal makanan dan minuman sendiri. Bawalah makanan yang dimasak untuk bekal makan siang di kantor. Jangan lupa membawa minuman juga sebagai pelengkap. Jika hal ini dilakukan setiap hari, pengeluaran akan berkurang dengan sendirinya, sehingga sisa gaji bisa menghidupi sebelum tanggal gajian tiba. Supaya tidak bosan, buatkan bekal makan siang yang bervariasi. Jika menu hari ini nasi ayam goreng, menu besok bisa nasi telur. Begitu juga dengan minuman. Anda bisa membawa jus sebagai pendamping air putih agar gizi dan tubuh terpenuhi. Keempat, nebeng sama teman. Jika tempat tinggal kebetulan berdekatan dengan salah satu rekan kerja di kantor, jangan malu untuk meminta tumpangan. Apalagi jika Anda sudah terburu-buru. Ditambah lagi, kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk naik taksi, ojek online, atau untuk mengisi bensin motor sendiri. Jika Anda minta tolong dengan baik, rekan kerja pasti tidak akan keberatan membantu. Apalagi tujuan kalian berdua juga sama. Agar tidak disangka memanfaatkan orang lain, Anda bisa menjelaskan alasan yang sebenarnya. 5. Memanfaatkan simpanan uang receh. Di saat seperti inilah, uang receh yang dikumpulkan sangat bermanfaat. Sekarang, saatnya menggunakannya untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan demi bertahan hidup. Keenam, mencari kerja paruh waktu. Jika isi dompet benar-benar hampir habis, carilah cara mengisinya kembali. Salah satunya dengan bekerja paruh waktu. Cari pekerjaan yang bisa dilakukan setelah pulang kerja, sehingga pekerjaan kantor tidak terganggu. Di Indonesia sendiri, mencari pekerjaan paruh waktu sebenarnya banyak tersedia. Tinggal Anda mau atau tidak. Anda bisa menjual makanan atau minuman, menjaga toko, menjadi seorang penulis lepas, penerjemah, atau membuka jasa lainnya. Setiris apapun kondisi dompet saat akhir bulan, bukan berarti tak bisa bertahan hidup hingga gajian tiba, asal ada kemauan keras untuk hidup sederhana dan apa adanya, dengan uang yang seadanya pula. Kebutuhan selama akhir bulan pun bisa dipenuhi tanpa frustasi. Ada pepatah bijak mengatakan, ingat, tak ada kata terlambat untuk memulai. Jika ingin kaya, pikirkanlah menabung dan menghasilkan. Semua orang tahu hemat pangkal kaya. Namun, tidak semua orang mampu melakukannya. Bila teman-teman ada ide atau saran, boleh share di kolom komentar. Semoga hal ini bermanfaat. See you next time. Terima kasih.